Selamat siang, nama saya Maria Bernadette. Saya salah seorang aktivis PATBM di daerah Sumba Timur. Untuk kasus kekerasan yang banyak terjadi di Sumba Timur itu penelantaran anak, di mana kurangnya kepedulian orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan hak anak, terlebih kebutuhan contohnya kebutuhan sekolah saja. Jadi peran serta orang tua dalam mendidik anak kebanyakan hanya mereka memasukkan anak ke sekolah, tetapi kurang memfasilitasi keperluan sekolah anak. Dengan adanya kegiatan pada hari ini tanggal 15 sampai 18 Maret yang diselenggarakan oleh Selamat pagi Kak Reni. Pagi Kak. Apa kabar Kak Reni? Ini luar biasa. Luar biasa pagi ya. Ini bisa ketemu lagi dengan Kak Reni. Iya. Kak Reni, wah ini saya ngeliatin hari ini di New Aston nih ada kegiatan dari Child Fund ya, kerjasama dengan LBH Apik mungkin ya. Ya, benar. Ini kegiatan apa Kak Reni? Bisa dijelasin? Jadi ini untuk dari Child Fund sebenarnya ini menjadi kegiatan kedua. Yang pertama itu kami lakukan di Yogyakarta, kemudian ini kegiatan kedua di mana kami Child Fund itu melakukan kerjasama dengan BPHN, kemudian dengan LBH Apik khusus untuk NTT ini untuk melatih teman-teman perlindungan anggota, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Lalu teman-teman ini datang dari Belu, Kupang, Flores, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur ya. Totalnya ada 20 orang ya yang ikut pelatihan kali ini, dan mereka ini Kak Femi, jadi bukan hanya sekedar kami undang, tapi sebenarnya mereka melamar. Jadi dari diseleksi berarti ya? Diseleksi. Jadi kami seleksi, dan teman-teman ini benar-benar teman-teman yang selama ini telah mendampingi kasus-kasus anak yang ada di desa, sehingga sebenarnya ini kami sangat senang di mana BPHN ini hal pertama ya. Tadi kalau kita dengar Pak Kartiko bilang bahwa ini hal pertama yang selama ini di mana BPHN bisa bekerja sama dengan OBH ya, dan juga Child Fund untuk memberikan legitimasi atau rekognisi untuk teman-teman penggiat perlindungan anak yang ada di desa dengan berupa sertifikat. Jadi ini sertifikat apa dan pelatihan apa nih Kak Reni? Ini pelatihan paralegal. Mereka selama ini memang mereka menjadi paralegal ya. Karena mereka mendampingi kasus-kasus anak ya di desa. Tapi yang menarik adalah mereka akan diberi sertifikat. Ada pengakuan negara bahwa mereka benar-benar menjadi paralegal perlindungan anak yang diakui oleh negara, dan mereka membantu masyarakat untuk akses kepada bantuan hukum. Dan ini sebenarnya ini menjadi komitmen kami Child Fund ya, untuk memastikan akses ke keadilan, terutama untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, tujuan nomor 16 kan. Jadi dan akses ke justice. Karena ini pesannya apa nih dari Child Fund untuk teman-teman paralegal nih? Teman-teman paralegal, pesan kami mereka tetap semangat ya, dengan berbekal sertifikat ini nantinya. Jadi selama 3 hari mereka akan mendapat pelatihan, kemudian sertifikatnya bukan setelah 3 hari ini Kak Femi, tetapi nanti mereka akan kerja lapangan, kira-kira begitu. Kayak praktek gitu ya? Praktek lapangan 3 bulan yang langsung dimentori oleh teman-teman LBH Apik, kemudian baru mereka akan diberi sertifikat oleh BPHN. Jadi dengan itu menurut saya ini bisa menambah percaya diri bagi teman-teman anggota PATBM ya selama ini, karena kalau mereka katanya kalau mendampingi anak-anak, kasus anak-anak tuh biasanya kalau berhadapan dengan polisi selalu ditanya, teman-teman ini siapa? Mana ini legalitasnya dan Benar. sebagainya. Dengan adanya pengakuan ini kami berharap mereka tambah percaya diri, tambah semangat untuk mendampingi kasus-kasus anak dan memberikan akses bantuan hukum untuk anak. Baik, makasih ya Kak Reni ya. Terima kasih, Semoga Kak Reni. sukses ya. Terima kasih.
Selamat pagi Kak Kansi. Selamat pagi Kak Femi. Apa kabar? Kabar baik. Dan hari ini pasti lebih kabar baik lagi karena saya lihat ada sekitar 20-an nih masyarakat yang ada di dalam untuk mengikuti semacam pelatihan begitu ya Kak Ansi ya? Ya betul Kak. Hari ini kita ada pelatihan paralegal. Ya. Kerjasama kita dengan BPHN dan Child Fund itu memang mensyaratkan ya jumlah peserta setiap pelatihan memang cuma 20. Tapi yang asiknya 20 orang ini datang dari 8 kabupaten kota. 20 peserta ini berasal dari mana? Kupang saja Kak Ansi? Ya, ada dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dari Belu, dari TTU, dari Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dari Flores itu ada dari Flores Timur juga. Flores Timur. Ini pelatihannya pelatihan semacam apa Kak Ansi? Ya, ini pelatihan paralegal ini kan seperti biasa ya. Kalau LBH Apik sejauh ini sudah melakukan berkali-kali training paralegal hingga memiliki ratusan paralegal. Tapi hari ini sangat spesial terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang di dalamnya ada Permen 3 Tahun 2021 yang mengatur tentang bagaimana paralegal memberikan bantuan hukum gitu. Jadi memang di dalam Undang-Undang Hukum sudah mengakui legitimasi dari paralegal itu keberadaannya di tengah masyarakat dalam upaya bantuan hukum. Tetapi yang spesial karena lewat kerjasama kita dengan BPHN dan Mitra Child Fund ini ada yang spesial gitu. Jadi mereka akan mengikuti kegiatan ini 4 hari, kemudian nanti ada sertifikat yang diberikan oleh BPHN karena setelah 4 hari mereka juga akan aktualisasi diri selama 3 bulan di wilayah mereka masing-masing. Kalau semuanya beres itu nanti ada evaluasinya, baru mereka bisa dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat. Dari BPHN. Iya. Tapi 4 hari ini memangnya mereka dikasih pelatihan apa saja sama 4 hari loh? Iya, 4 hari ini materinya cukup padat ya. Ini secara nasional, jadi menggunakan kurikulum secara nasional. Jadi semua di Indonesia ini kalau mau bikin training paralegal menggunakan kurikulum yang ini. Tetapi biasanya itu 3 hari. Kenapa 4 hari? Karena ada materi yang spesial. Jadi di sini ada materi dasar ya, kemudian ada materi khusus dan ada materi yang lebih spesifik karena kita bersama mitra kami Child Fund itu bekerja untuk isu anak sehingga nanti ada materi khusus untuk bagaimana menjadi paralegal anak. Iya, oke. Kan katanya dapat sertifikat ya Kak Ansi ya. Sertifikat ini fungsinya apa sih? Ya, sertifikat ini memang menjadi alat ukur kinerja mereka di lapangan dan mendapatkan pengakuan dari pertama negara, kemudian ketika mereka bekerja ada pengakuan di depan aparat penegak hukum baik itu di tingkat kepolisian sampai ke kejaksaan, pengadilan dan juga di tengah masyarakat. Dalam kehidupan mereka bermasyarakat, mereka itu diakui. Kenapa? Karena paralegal itu kan memang mereka yang bukan sarjana hukum, tetapi mereka sudah diberikan pelatihan, pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan persoalan hukum baik secara pribadi maupun komunitas. Jadi ada alat legitimasinya seperti itu. Ya. Tapi ini bukan berarti teman-teman paralegal yang tidak ikut training bersama BPHN itu tidak diakui. Mereka tetap legal, bahkan mereka sudah memiliki banyak sekali jam terbang di lapangan dalam menyelesaikan kasus. Kalau yang ini khusus ya, kalau mau mengakses bantuan atau dana bantuan dari BPHN itu mereka diakui gitu. Jadi Kansi, bisa dong dijelaskan ke Tribuners ini, memangnya fungsi paralegal di masyarakat itu apa Kansi? Ya, apakah mereka pengacara gitu atau bagaimana Kansi? Ya, paralegal itu saya bilang tadi eksistensi mereka diatur di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Tapi sebelum ada Undang-Undang 16 Tahun 2011 ini, di dalam produk hukum lain, misalnya Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, ada yang disebut pendamping. Jadi mereka adalah orang yang pertama
untuk menerima kasus. Artinya ibarat kata kalau organisasi bantuan hukumnya atau LBH-nya adalah dokter, mereka adalah perawat. Mereka yang akan ada di tengah masyarakat, mendengar duluan, kemudian mendampingi, menganalisa, dan mereka tidak bisa kerja sendiri. Mereka harus di dalam undang-undang itu mereka harus ada di bawah sebuah organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan kepada mereka secara melanjutkan ya. Jadi mereka itu masih di bawah kerja-kerja mereka non litigasi. Kalau sampai ke penyelesaian hukum yang lebih luas secara litigasi, mereka akan merefer kasus itu kepada organisasi bantuan hukum. Dan keberadaan mereka memang tidak berdiri sendiri. Mereka harus tetap ada payungnya di sebuah. Artinya mereka bisa menerima pengaduan pertama dari masyarakat ya, Kak Ansi ya. Kemudian apa bisa dibawa ke polisi juga untuk dilaporkan gitu, didampingi oleh mereka, Kak Ansi? Sangat bisa. Dan semua yang dilakukan itu ketika mereka berjumpa dengan kasus itu dikoordinasikan dengan LBH. Ya. Jadi mereka tidak bisa berjalan sendiri. Begitu ya, seperti perawat lah, tidak mungkin dong perawat kasih obat dan lain-lain tanpa koordinasi dengan dokter. Ya, baik. Sehingga intervensinya menjadi tepat seperti itu. Jadi semua ada fungsi koordinasi. Baik. Kak Ansi, pesannya apa nih buat para peserta pelatihan paralegal ini? Ya, pesan saya adalah mereka bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan semangat untuk memberikan akses keadilan ya bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, masyarakat yang ada di desa, di wilayah mereka masing-masing, dengan semua pengetahuan yang akan mereka serap selama 3 hari. Mereka harus tetap semangat karena apa yang mereka terima hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat spesial, modal bagi mereka untuk dapat melakukan karya-karya pendampingan hukum terbaik. Baik. Terima kasih Kakak Ansi. Ya. Terima kasih Kak Femi. Ya. Selamat pagi Kakak. Ya, selamat pagi. Kakak, ini kegiatan di dalam yang paralegal ini mungkin goalnya apa Kak? Dan Kakak dari mana sih? Saya mitranya Celvan di Kupang dari Yayasan Cita Masyarakat Madani. Kita berharap bahwa dengan pelatihan paralegal, para aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM di wilayah dampingan kita itu semakin memiliki kepercayaan diri untuk memfasilitasi, merespon atau mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap anak di NTT khususnya. Pesannya apa nih buat paralegalnya? Ya, kita berharap bahwa mereka menjadi bagian dari elemen masyarakat yang terus berupaya untuk mewujudkan perlindungan anak di NTT. Ya. Baik. Terima kasih Kakak. Ya, baik. Saya nama Stefanus Aramak, paralegal dari Kabupaten Kupang, sudah sekitar lebih dari 5 tahun. Motivasi saya mengikuti pelatihan paralegal ini karena mau memperjuangkan kepentingan anak-anak, terutama terkait dengan pendampingan dan rujukan kasus, sehingga anak-anak yang mendapat kasus kekerasan bisa didampingi untuk mendapat pemulihan maupun ada efek jerah terhadap pelaku. Selama ini sudah pernah mendampingi kasus terutama di desa Kuaklalo itu untuk kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang bayi terhadap cucunya. Sudah ada efek jerah terhadap pelaku, jadi pelaku masuk penjara. Kemudian ada juga pemulihan bagi korban, yaitu di P2 TP2A provinsi. Ya. Jadi sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu kita dampingi untuk ada pemulihan terhadap korban itu sendiri. Dan kendala yang kami temui adalah bahwa untuk P2 TP2A Kabupaten Kupang ini belum ada, hingga kemarin kami kesulitan bagaimana rujukan untuk pemulihan terhadap korban dan proses hukum bagi pelaku. Nah, namun sekarang dengan adanya regulasi baru sudah ada UPT PPA di Kabupaten Kupang. Namun tahun 2022 ini baru mau difungsikan dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Kami berharap
sudah ada dukungan anggaran dari pemerintah daerah, maka UPTD PPA ini juga bisa berfungsi. Dan juga sudah ada kemarin launching untuk e-temponasi pelaporan kasus kekerasan terhadap anak secara online di Kabupaten Kupang. Nah, kita berharap setelah launching dengan dukungan dana sudah bisa berfungsi sehingga kasus kekerasan terhadap anak bisa dilaporkan dan ada proses hukum terhadap pelaku, ada efek jerah terhadap pelaku dan pemulihan bagi korban dan bisa meminimalkan kasus kekerasan terhadap anak. Terima kasih. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Celfan Internasional Indonesia, LBH Apik, dan didukung oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sehingga menyertakan kami dalam pelatihan paralegal ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali, memperkaya kami terkait dengan kerja-kerja dan peran dari paralegal. Terima kasih. Oke, saya Arkeolog Teek dari Desa Polo Kabupaten TTS, Kecamatan Lumban Selatan. Saya sebagai paralegal. Saya sudah menjalani paralegal kurang lebih 3-4 tahun dan akhirnya saya banyak menangani kasus, tetapi karena legalitas saya terbatas sehingga saya tidak bisa dapat menampingi kasusnya sampai ke pengadilan, sebatas sampai di Polsek, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Polsek setempat. Dan pada saat itu juga saya juga belum mendapat pelatihan yang lebih baik sehingga pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi paralegal itu saya tidak memiliki semaksimal mungkin, sehingga hanya sebatas untuk bisa mendampingi korban untuk ditindaklanjuti oleh Polsek. Itu yang perlu saya sampaikan, dan akhirnya saya bersyukur bahwa hari ini saya telah diundang untuk mengikuti pelatihan paralegal, dan harapan saya bahwa setelah selesai pelatihan ini saya menambah ilmu, menambah pengalaman, dan kemudian saya kembali dan untuk bisa dapat menindaklanjutinya ketika ada kasus-kasus yang terjadi di desa. Itu yang perlu saya sampaikan. Karena itu atas nama saya dan Bapak Seko sebagai teman paralegal dari Desa Polo, kami mengucapkan terima kasih kepada LBH Apik, Celfan Indonesia atau Citra Madani dan PPHPN. Terima kasih banyak atas motivasi yang baik dan dorongannya, dan kemudian dukungan untuk kami bisa dapat melanjutkan dan menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi di desa. Dan harapan kami juga itu legalitas hukum kami bisa jelas. Terima kasih. Nama saya Armindo Gonsalves. Saya PATBM dari Desa Oebele, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Saya masuk dalam PATB ini kurang lebih sudah 7 tahun, dan legalitas kami hanya sebatas SK Kepala Desa dan SK dari P3A Kabupaten Kupang. Banyak kasus kekerasan anak yang terjadi di desa kami yang sudah kami tangani, namun karena kurangnya pengetahuan yang kami miliki sehingga banyak kasus yang tidak kami tangani secara baik. Sehingga dengan hadir ini pelatihan paralegal yang difasilitasi oleh LBH Apik, BPHN dan Celfan Internasional Indonesia di Hotel Neo by Aston pada hari ini sampai dengan tanggal 18. Mudah-mudahan dengan pelatihan yang kami dapat ini dapat memotivasi kami supaya apa yang kami dapat hari ini bisa kami lakukan di desa kami
seperti para korban kekerasan terhadap anak, KDRT maupun perempuan bisa kami tangani secara serius dengan adanya pelatihan ini dan legalitasnya. Karena selama ini banyak kasus kekerasan terhadap anak yang kami tangani, tapi banyak masyarakat juga menyanyikan legalitasnya kami, sehingga kadang-kadang kasus ini kami hanya sebatas mendampingi sampai ke pihak PPA tingkat ini Polres saja. Selanjutnya kami hanya pantau itu kasus itu apakah ditindaklanjuti atau tidak, itu kami hanya pantau melalui kanit PPA Polres yang ada. Terima kasih kami sampaikan kepada LBH Apik, BPHN, Child Fund Internasional atas dorongan dan motivasi mereka untuk merekrut kami 20 orang anggota paralegal yang baru ini agar beraktivitas ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Maria Bernadette. Saya salah seorang aktivis PATBM di daerah Sumba Timur. Untuk kasus kekerasan yang banyak terjadi di Sumba Timur itu penelantaran anak, di mana kurangnya kepedulian orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan hak anak, terlebih kebutuhan contohnya kebutuhan sekolah saja. Jadi peran serta orang tua dalam mendidik anak kebanyakan hanya mereka memasukkan anak ke sekolah, tetapi kurang memfasilitasi keperluan sekolah anak. Dengan adanya kegiatan pada hari ini tanggal 15 sampai 18 Maret yang diselenggarakan oleh Apik, Child Fund, dan PHBN, saya sangat bersyukur karena diberikan tambahan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat yang nantinya dapat saya lakukan di dalam kegiatan di kemasyarakatan saya. Harapan saya adalah bahwa nanti masyarakat dapat mendukung peran kami calon-calon anggota paralegal ini untuk lebih mengedepankan hak-hak anak dan lebih juga untuk berperan serta dan peduli pada pemenuhan hak anak, dan juga apabila terdapat permasalahan yang berhubungan dengan anak atau kasus anak, orang tua ataupun masyarakat sekitar juga berperan aktif dan dapat memberikan lingkungan yang nyaman bagi anak sebagai tempat tinggal mereka. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan untuk penyelenggara LBH Apik, Child Fund, dan juga PHBN. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Emeliana Bureni Tobin. Saya sebagai aktivis PATBM Kelurahan Liliba, saya sebagai ketua PATBM Kelurahan Liliba, Kupang. Hari ini saya merasa senang sekali karena bisa mendapatkan pengetahuan lewat pelatihan paralegal yang dilakukan oleh LBH Apik dan Child Fund dan PHBN. Hari ini saya akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, informasi penting yang perlu saya dapatkan nanti sebagai paralegal, karena kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Kelurahan Liliba itu cukup banyak. Kasus penelantaran anak, kasus kekerasan pemukulan orang tua terhadap anak, lalu ada banyak kasus-kasus KDRT. Di dalam kasus KDRT juga pasti korbannya adalah anak. Sehingga dengan pelatihan ini menjadi bekal untuk saya lebih memahami bagaimana bisa merespon dan mencegah kekerasan terhadap anak itu terjadi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selama ini kami melakukan kegiatan atau pendampingan kasus hanya sebatas
mencegah dan merespon cepat, sehingga ada kasus kekerasan harus bisa dibawa ke sarana atau perlindungan yang lebih baik. Tetapi ketika nanti setelah pelatihan ini kami diberikan sertifikat, itu menjadi legalitas kami, lebih berani lagi kami untuk menghadapi atau mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kelurahan Liliba nanti. Terima kasih. Selamat siang, saya nama Francisco Sales dari Kabupaten Sika. Di Kabupaten Sika, khususnya di desa kami, di Desa Hoder, saya dipercayakan sebagai pengurus PATBM di Divisi 2. Itu yang menyangkut menerima laporan dan penanganan kasus. Khususnya kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Dan PATBM di desa kami itu terbentuk sejak tahun 2017. Kami telah menangani beberapa kasus. Ada kasus-kasus yang kami tangani dan melalui jalur hukum. Dan juga ada kasus yang bisa kami selesaikan secara intern di dalam wilayah kami. Hanya di dalam kendalanya itu karena kami di PATBM ini adalah pengurusnya pengurus sukarela, sehingga yang menjadi kendala itu pertama itu menyangkut dana bagi semua pembiayaan ini, dan yang selama ini yang kami jalankan ini kami swadaya partisipasi sendiri. Lalu yang kedua menyangkut APK juga, artinya selama ini masih dalam kami swadaya partisipasi sendiri, tetapi kami sangat antusias terhadap karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang terjadi di wilayah ini, sehingga kami sungguh pun masih dalam swadaya partisipasi kami sendiri, tetapi kami tetap menjalani tugas emban kami yang sudah dipercayakan ini, ya. Menurut kami dengan pengalaman SDM kami juga masih batas, sehingga kami merasa bersyukur sekali dengan Yayasan LBH Apik, Child Fund, dan juga ada satu yayasan apa? BPHN yang telah membantu memfasilitasi kami untuk kami mengikuti kegiatan paralegal selama 4 hari. Kami merasa senang dalam beberapa materi yang akan kami dapat selama 4 hari, sehingga dengan memperoleh materi selama 4 hari ini kami bisa memperluas wawasan berpikir kami, dan kami bisa menjalankan tugas ini secara baik. Harapan kami sesudah kegiatan ini juga kami mengharapkan untuk ketiga yayasan ini harus kita saling berkoordinasi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kami akan selalu berkoordinasi dengan 3 yayasan itu. Sip. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Hanya itu saja. Oke, selamat. Harus kita saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kami akan selalu berkoordinasi dengan 3 yayasan itu. Sip. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Hanya itu saja. Oke, selamat.